Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sistem Informasi Manajemen Terintegrasi ERP PT RKMA. Nah, di sini kita akan mempresentasikan cara melakukan atau mengajukan permohonan cuti secara online ya atau mandiri. Nah, langsung saja kita coba. Pertama kita buka link yang kemarin itu ada kita share. Nah, ketika sudah masuk di sini, nah silakan masukkan NIK sesuai dengan KTP Anda. Kalau Anda masukkan misalnya nomor KTP yang salah-salah seperti ini, eh, nggak ada masalah, namun tetap akan ditolak oleh sistem. Atau dimasukkan KTP orang lain yang pernah bekerja di sini, namun statusnya juga tidak aktif, itu juga tidak bisa, ya. Kemudian eh, karyawan yang masih statusnya harian juga ditolak walaupun ada dia nomor KTP-nya di dalam database, namun dia ditolak. Kemudian eh, karyawan yang sebagai karyawan tetap atau bulanan yang belum mencapai 1 tahun, artinya belum sampai 1 tahun itu kan belum ada hak cuti, sehingga dia akan ditolak. Dia akan ditolak cutinya. Nah, ini kita coba dulu satu-satu karyawan yang eh, sudah berhenti, kita coba dulu ya. Ini kita coba buat asal-asalan. Nah, seperti ini tidak bisa ya. Nah, sekarang kita mau coba karyawan yang harian, terus itu karyawan yang sudah nonaktif kita akan coba. Baik, kita akan coba masukkan nomor KTP-nya di Swanton yang udah keluar ya. Nah, coba kita masukkan. Nah, seperti ini, maaf status Anda sudah tidak aktif bekerja. Oke, kemudian kita mau coba KTP karyawan yang dengan status masih harian ya, belum bulanan. Kita coba ini masukkan. Ya, juga ditolak. Statusnya masih pekerja harian atau percobaan. Ya, belum memiliki hak cuti. Kita coba lagi karyawan yang sudah bulanan, namun belum mendapatkan hak cuti. Nah, di sini kita coba karyawan yang sudah diangkat bulanan, namun belum memiliki hak cuti seperti Yahya ya. Yahya kita coba masukkan KTP-nya. Nah, sisa hak cuti Anda saat ini 0. Artinya dia belum memiliki hak cuti. Begitu juga pekerja yang hak cutinya ada minus gitu karena dia pinjam cuti minus itu langsung ditolak di sini. Nah, solusinya bagaimana? Solusinya teman-teman bisa mengajukan secara manual. Itu datang ke kantor, kemudian eh, mengisi form pengajuan cuti, kemudian minta persetujuan dari atasan masing-masing, dan kemudian dilanjutkan ke KTU dan Pak Manajer. Oke, ikut itu mungkin petunjuknya bagi teman-teman yang tidak bisa mengajukan eh, sistem permohonan cuti itu secara online. Dari sini itu tidak bisa dilakukan secara manual, tetap mengisi form seperti biasa, ya. Oke, selanjutnya kita akan coba eh, ini pekerja yang ada hak cutinya kita mau coba. Ini contohnya saya sendiri ya. Nah, saya sendiri. Oke, ini saya masukkan nih nick saya. Nah, ketika berhasil dia akan langsung seperti ini. Nah, di sini kita isikan eh, jumlah hari cuti yang akan kita ambil itu berapa gitu. Misalnya, oh 2 hari, 2 hari. Kemudian mulai tanggal kapan. Nah, ini perlu catatan. Nah, sekarang ini kan tanggal 3. Tanggal 3 artinya 7 hari setelah tanggal 3 itu baru bisa dilakukan. Karena memang SOP-nya minimal pengajuan cuti itu adalah 7 hari. Nah, kalau di sini kita mau ngajukan ke tanggal 3 juga itu ditolak. Itu saya disabelkan sehingga tidak dapat dipilih. Minimal itu di tanggal 10. Minimal, ini paling minimal. Tapi kalau misalnya mau nanti cutinya di tanggal 23 misalnya itu lebih baik. Tapi kalau
mengajukannya di tanggal 3, kemudian dimulainya di sini di bulan 5 itu nggak bisa. Di sini sudah semua diatur secara otomatis, sistem pengajuan juga diatur secara otomatis. Nah, ini kita ambil contoh di tanggal 10 nih. Tanggal 10, kemudian karena 2 hari, tanggal 10 berarti tanggal 10, 11. Nah, ini 2 hari. Ini 2 hari. Kemudian keperluannya apa? Keperluannya kita, misalnya kita buat acara keluarga di misalnya di kampung ya, di kampung saya di Sidodadi, kampung orang tua. Kemudian alamat selama cutinya di mana? Ya, kebetulan saya domisilinya di Bukit Harapan. Mungkin di sini bisa dituliskan di Bukit Harapan atau di eh, tempat orang tua saya. Mungkin di sini saya tulis Bukit Harapan saja. Bukit Harapan, Kecamatan Gunung Meriah, Gunung Meriah, Aceh Singkil. Nah, kemudian nomor HP itu adalah ada nomor HP yang aktif yang bisa dihubungin pada saat kita cuti. Nah, ini nomor HP saya. Nah, kemudian jika kita memerlukan personil pengganti, ya kita harus eh, membuat nama personil yang menggantikan kita. Tapi karena tidak ada ya cukup dikosongkan saja. Nah, ketika isiannya ini udah benar semua, udah benar semua. Nah, kita tinggal ajukan. Nah, teman-teman, kalau di sini kenapa muncul 7 hari ini? Nah, 7 hari ini adalah otomatis yang telah ditampilkan oleh sistem. Jadi, saya mungkin dengan orang yang lain itu akan berbeda hak cutinya. Ya mungkin ada teman-teman yang belum ambil tuh yang mungkin masih utuh 12. Nah, sekarang kita coba ajukan. Di sini teman-teman nggak usah takut kalau nanti ini tersubmit itu langsung terpotong cutinya enggak. Sebelum di-approve nanti oleh HRD atau KTU mengupload pengajuan dari teman-teman karena sistem ini adalah untuk eh, biar pengajuan tersistematis karena kita belum bisa mengakomodasi pengajuannya itu secara online karena eh, banyak struktur yang harus dibutuhkan untuk sistem yang seperti itu. Jadi kebetulan kita menggunakan domain gratis dan web hosting gratis sehingga fitur untuk pemberitahuan kepada atasan itu tidak tersedia. Kalau itu sudah tersedia, kita bisa akomodasi pengajuan itu bisa dilakukan secara online seluruhnya. Jadi si pekerja mengajukan cuti itu kepada atasan, atasan nanti mengapprove atau menolak itu semua pemberitahuannya by email. Nah, karena di sini kita membuat pengajuannya ini supaya lebih rapi, terus itu semua disiplin gitu. Jadi kita coba membuat salah satu solusi ini supaya teman-teman itu eh, yang mungkin nggak sempat ya nulis ini bisa dilakukan dari handphone gitu. Nah, ini cukup mudah. Nah, kemudian ketika di isian ini sudah oke, nah kita submit. Oke, apakah data yang Anda masukkan sudah benar? Ketika sudah oke semua, tinggal ya ajukan. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini ada informasi permohonan berhasil dikirim. Silahkan cetak atau print formulir permohonan cuti yang akan terbuka setelah ini. Formulir tersebut wajib ditandatangani oleh pemohon atasan langsung, kemudian lalu diserahkan ke HRD atau KTU di kantor untuk approval ke sistem. Oke, nah kita buka. Nah, tampilannya seperti ini teman-teman. Jadi eh, semua sudah rapi, sudah terbuat, tinggal teman-teman bisa kirimkan ini mau disimpan di handphone, kemudian diminta tolong sama orang kantor, mau diprintkan lah, tolong minta tolong diprintkan permohonan cuti saya. Nah, itu bisa minta bantu teman-teman yang ada di kantor. Jadi kemudian nanti ditandatangani di si pemohon ini tanda tangani, kemudian minta persetujuan atasan, baru nanti dikirimkan lagi ke kantor untuk di approval ke sistem biar nanti hak cutinya ini berkurang. Tetapi ketika ini tidak diajukan, tidak eh,
dikirimkan ke kantor, cuman hanya permohonan secara online, itu tidak akan terapprove. Jadi kalau tidak terapprove itu ya cuti tidak bisa dilakukan. Ketika sudah diapprove itu cuti ini baru bisa dilakukan. Jadi cukup gampang prosesnya, itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Jadi gampang. Nah, ini formulir ini nanti dicetak, silahkan ditandatangani dan kemudian dikirimkan ke kantor. Jadi tulisan-tulisannya ini rapi gitu. Jadi yang selama ini mungkin kalau si A atau tulisannya agak kurang bagus, kemudian si B itu tulisannya cantik. Jadi dengan adanya seperti ini kita mau seragamkan semua, bentuknya sama gitu. Jadi demikian teman-teman, mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Eh, sudah bisa dicoba masing-masing bagi yang mau mengajukan cuti. Jadi kalau yang tidak mengajukan cuti juga silahkan dicoba, karena eh, ini gratis, tidak berbayar, karena sistem nanti akan mengurangin bagi yang approve saja. Kalau yang tidak itu nanti di sisi KTU atau HRD itu bisa menghapus permohonan. Kalau memang cuman hanya untuk uji coba, itu bisa dihapus dari sistem. Jadi tidak perlu dilakukan dan jangan khawatir nanti akan mengurangi hak cutinya. Tidak, karena ketika di-approve baru mengurangi hak cutinya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.